Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. GP Emilia Romagna menjadi balapan yang menurut gue seru banget di akhir, benar-benar luar biasa. Serta last minute overtake-nya benar-benar gila. Bikin gue akhirnya yang menang Ducati pabrikan ya kan. Cuman sayangnya 7 lap terakhir ya crash anjir. Aduh, dan Yamaha yang luar biasa bagus. Oke, langsung aja, ini di top 5 momen di balapan GP Emilia Romagna Misano. Yamaha mulai optimis. Bisa gue bilang Yamaha udah mulai optimis itu semenjak upgrade kemarin ya. Lewat ya fairing baru aero yang menurut gue berjalan dengan baik, bisa raih hasil finish posisi kelima kemarin. Balapan yang menurut gue balapan terbaik Quartararo, karena ya walaupun terlepas dari 3 pembalap yang crash ya, itu udah hasil terbaik loh. Karena so far Yamaha musim ini benar-benar struggle, tapi pengembangannya udah jelas arahnya bakal kemana, dan konon katanya bakal pakai V4 buat musim depan. Jadi inline 4 udah nggak dipakai buat musim depan gitu, pakainya V4 katanya. Cuman ya kita nggak tahu. So far menurut gue Yamaha udah ada di jalan yang benar, tinggal eksekusinya aja disempurnain lagi. Ini udah bagus karena finishnya aja ini udah ngalahin Frankie loh yang pakai GP24 sama Marco Bazecchi di masih di depan ya. Tapi ya kemungkinan sih masih oke sih, menurut gua masih oke. Buat Quartararo do your best gitu. Dan Alex Rins juga walaupun cedera bukan cedera sih, sakit ya, gitu aja sih buat Yamaha. Next Pecco Apes. Bisa gue bilang weekendnya Pecco nih hampir perfect kalau misalnya dia bisa finish di posisi 3 waktu main race. Cuma salahnya dia di main race-nya itu sisa tinggal 7 lap banyak ngunci dan crash. Awalnya oke-oke aja gitu dari hari Jumat, bisa raih hasil bagus kan di pre-practice. Terus habis itu kualifikasi itu bisa mimpin, bisa pole lah. Terus habis itu sprint race dia juga menang dominan lah ibaratnya. Martin aja udah anggot-anggotan gitu loh, ngejar Pecco susah banget. Di main race tiba-tiba wah nggak nemu nih setupnya semua segala macam. Akhirnya ya disalip tuh sama Martin sama Bastian ini. Di ya awal-awal masih mimpin jalannya lomba lah. Sisanya habis itu kesalip aja 3 lap kemudian. Terus habis itu disusul sama Bastian ini. Berjalannya lomba dia cetak fast lap 2 kali, dan akhirnya sisa tinggal 7 lap dia crash. Banyak ngunci tiba-tiba di ban depannya ya. Dan ini ngerugiin Pecco banget menurut gua, karena emang ya jaraknya jadi jauh cuy, 20 berapa tuh, 20-an poin lah jaraknya sekarang. Jadi kayak bener-bener wah di rumah sendiri loh pakai helm spesial dia crash loh, sayang banget buat Pecco dah. Dan hasil ini membuat Pecco jaraknya jadi bener-bener susah lah buat pertahanin ya kalau kondisinya masih kayak gini ya. Apalagi GP24 kan dia masalahnya di ban depannya, ban belakang oke lah masih bisa ngeklop gitu ban belakangnya. Ban depannya ini jadi masalah. Gua kira pengetesan bannya kemarin itu buat GP24 ini, berjalannya GP24, nggak taunya buat GP 2027 kalau nggak salah, 2026 atau 2027 gue lupa. 2026 kayaknya. Ban barunya ngeklop kata dia. Enak nih bannya. Permasalahannya ada, cuman masalahnya dipakainya 2026 aja. Gue kira 2024 ini atau enggak 2025, tahunnya 2026. Jadi ya itulah kuncinya Pecco kenapa bisa gagal di main race GP Emilia Romagna ini. Gila, banyak ngunci tiba-tiba. Gitu. Next Marquez yang main aman. Startnya jelek, bisa gua akuin, kurang. Marquez ini di balapan ini benar-benar kurang banget dan nggak terlalu kelihatan taringnya. Bahkan dia targetin finish 4 besar itu udah bagus, udah maksimal yang bisa dia raih. Di sprint race pun demikian, start dari 7 finish keempat itu udah hasil maksimal. Begitupun di main race dia udah nggak bisa ngejar yang lain gitu, nggak bisa ngejar top 3 yang ada di depan.
Jadi menurut gua Martin ini benar-benar kayak ya udah, pemikirannya udah dewasa juga, nggak mau ngambil risiko terlalu lebih karena takutnya kenapa-kenapa, sampai akhirnya ya Pecco crash dan dia bisa ambil curi kesempatan buat naik podium ketiga. Dan secara performa sih menurut gua udah lumayan lah, dari 7 bisa ke 4, habis itu di main race nya dari 7 bisa ke 3 sih udah oke lah, nggak jelek-jelek banget. Dan hasilnya juga menurut gua walaupun turun klasemen ya dari hasil segi poin, tapi seenggaknya itu udah oke lah, udah bagus banget gitu. Karena emang performanya Marc Marquez emang udah dikasih tahu segitu, nggak bisa lebih lagi. Karena kalau maksain nanti dia entah crash atau gimana, karena udah apal nih situasinya kayak gimana. Ya udah, akhirnya hasilnya segitu aja, nggak bisa ngepush lebih ntar motornya tantrum, crash, repot gitu. Next. Martin gak beruntung, bisa gue bilang pembalap selain Pecco yang gak beruntung ini Martin lah. Martin lebih sakit bahkan. Kenapa gue bilang lebih sakit? Ya runner up 2 kali anjir, back to back di GP Emilia Romagna kemarin. Sprint race runner up, begitupun di main race nya lebih sakit. Di overtake di last corner, di last lap loh sama Bestia. Udah gitu caranya agak agresif juga sih, jatuhnya hard racing lah. Itu sakit sih, apalagi runner up loh raihannya. Sebenarnya nggak masalah sih runner up, cuman lu kemenangan di depan mata gitu loh. Udah gitu Pecco juga crash kan, alhasil juga gue ngeliatnya ya nggak menang, tapi ya Bestia menang ya oke lah, menurut gue nggak terlalu ini. Toh juga dia masih mimpin klasemen gitu loh dengan jarak 24 poin dari si Pecco. Ya overall oke sih, cuman apa nggak sakit jadi nomor 2 terus. Sakitnya jadi nomor 2 terus gitu. Ya soalnya kayak anjir, gue udah berjuang buat menang disalip anjir di lap terakhir, kesel banget. Tapi ya gimana, ini udah raya hasil yang terbaik gitu loh. Bahkan pas di cool down room kayak anjir gue udah mau menang tuh dikit lagi, ya lu overtake gue agak agresif sih, cuman ya oke lah gitu loh, masih bisa diterima gitu. Bahkan masih kayak bercanda-bercanda gitu di cool down room gitu. Tapi overall buat posisi 2 nya oke lah, dan masih ada di puncak gitu. Congrats Martin, congrats. Next. 100 untuk The Beast. Kenapa gue bilang 100? Ducati raih kemenangannya ke 100 di GP San Marino atau GP Emilia Romagna lewat Enea Bastian ini. The Beast sebenarnya nggak terlalu kelihatan waktu sprint race, cuman kalau udah main race itu dia biasanya agak beda. Apalagi kita tahu dia jaga gap performa dan bannya itu, tire manajemennya luar biasa bagus. Lihatlah kayak apa, dia cuma ngintilin aja tuh si Pecco sama Martin udah jalannya lomba. Kayak 3 lap awal kita lihat aja si Bestia kayak apa, ngejauh dulu dilihat-lihat situasi segala macem, sampai akhirnya dia bisa nyalip si Pecco buat ada di posisi 2. Sempet ngejauh si Martin kan buat ya jaga gap gitu loh sama si Enea Bastian ini. Cuman yang udah kan kita tahu sendiri Bastian ini kayak apa, udah yang ngejauh deketin lagi, jauh deketin lagi, sampai akhirnya di final lap atau 3 lap terakhir lah, 3 lap terakhir sebelum finish ya Martin udah keteteran dong, bannya juga udah habis, udah nggak bisa berbuat banyak. Bastian ini udah nempel sampai akhirnya di lap terakhir itu ngeluarin manuver yang agak berat sih, bisa gue bilang kayak harus hard racing jatuhnya, karena emang overtake-nya bersih, gue akuin bersih, walaupun agak kasar ya jatuhnya, karena udah ada di sisi dalam, cuman si Martin maksa nahan, akhirnya ya agak oleng sampai akhirnya bisa raih kemenangan. Gila, di rumah sendiri menang, untung Ducati Course loh yang menang. Coba Pramac apa kurang ini? Wajar sih kalau misalnya Ducati menang gitu. Ducati Course ya, Ducati Lenovo yang menang. Jadi overall good, Bastia the best banget dah balapannya. Posisi 3 di sprint, menang di main race, gokil. Rumah sendiri pula, the best, Bestia. Oke, triple header yang menurut gue awal-awal di GP Emilia Romagna ini oke. Dan di berikutnya 2 balapan di Asia, Indonesia sama Jepang, kita bakal lihat kayak apa. Mandalika and Motegi, let's see. Oke, mungkin itu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. See ya. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.